Jadi price action itu adalah ilmu tarik-tarik garis, candlestick, charting, tapi minus rumus statistik dan matematika. Saya sengaja memang tidak menyebut indikator ya teman-teman, karena kalau saya menyebut indikator itu sometimes pengertian orang itu agak-agak aneh bagi sebagian orang ya teman-teman ya. Itu agak-agak aneh bagi sebagian orang, ngomong indikator itu lagging lah, ngomong indikator itu dia terjadi setelah candlestick lah ya teman-teman ya. Jadi saya ngomong, oke lah, indikator itu saya ganti dengan rumus statistik matematika. Supaya Anda terbuka, oh ternyata indikator itu rumus statistik dan matematika. Gitu. Kalau kita bicara soal tarik-tarik garis, maka beberapa orang, mereka meskipun mereka mengaku trading price action, tapi sometimes mereka masih pakai indikator-indikator semacam moving average, tapi bobotnya itu kecil. Saya akan berikan contoh di sini ya. Yang namanya garis kan hanya ada dua macam garis. Pertama adalah dia horizontal, ini horizontal. Kedua dia adalah diagonal. Kalau diagonal itu trend line. Ya udah, price action itu ini. Tarik-tarik garis, diagonal atau horizontal. Udah itu aja. Cuman chart pattern itu juga termasuk ke dalam price action. Ya karena memang dia hanya visual. Yang tarik-tarik garis itu visual. Sedangkan kalau indikator itu kan rumus matematika dan statistik itu menghitung. Ada yang dihitung, ada yang dilihat. Ada orang yang fanatik, oh gua gak mau pakai indikator. Itu artinya dia hanya melihat saja, tapi dia tidak mau menghitung. Ada chart pattern, misalkan ini, oh ini head and shoulders nih ya. Ini kan ada head and shoulders nih teman-teman ya. Nah, ini adalah price action. Double top, double bottom, rounding bottom, cup and handle, rising wedge, falling wedge, triple top, triple bottom, ya termasuk candlestick engulfing, pin bar. Itu keluarga price action. Dan untuk teknik entry-nya memang tidak lepas dari dua teknik ini. Untuk entry-nya ya, itu ada breakout, ada pullback. Pullback ini juga bisa disebut sebagai retest ya. Teknik entry-nya cuma dua ini aja. Anda mau teknik breakout atau Anda mau teknik pullback atau retest. Cuman nggak tarik-tarik garis begini doang, cuman Anda perlu latihan agar supaya bank Anda itu bertambah ya. Anda perlu latihan charting supaya Anda bisa lebih lihai. Kalau Anda malas latihan, nggak bisa. Kelemahannya apa? Ini kelemahannya sangat subjektif. Seseorang mungkin menganggap ini HNS, tapi bagi orang lain, oh enggak, ini bukan HNS. Bisa aja begitu. Orang menganggap, oh ini double bottom, oh enggak, ini bukan double bottom. Kenapa? Karena itu sangat subjektif. Trendline juga sama. Orang gambar trendline begini, oh enggak, gue gambarnya begini nih. Udah beda tuh. Anda lihat ini ya teman-teman, sekali lagi. Ada orang yang gambarnya begini, ada orang yang gambarnya begini. Beda. Oleh karena itu kalau price action itu susah di backtest ya teman. Maksudnya susah di backtest secara objektif ya. Secara objektif itu susah di backtest. Main price action asik sih teman-teman ya. Saya harus akui kalau tarik-tarik garis itu asik ya teman-teman. Itu ada kenikmatan sendiri di situ. Cuman dia sangat sulit untuk objektif. Dia sangat bias. Kalau saya itu punya bias naik, maka saya akan cenderung tarik garis-garis yang sesuai dengan bias saya. Kalau saya mau goal itu naik ya, saya akan gambar cari pola-pola yang naik doang. Yang turun saya secara subjektif saya akan tolak dan saya nggak akan gambar. Ya teman-teman ya. Nah, di satu sisi kelebihan indikator adalah dia objektif. Misalkan Anda trading pakai moving average. Kalau harga ada di atas moving average, semuanya pasti akan bilang ini nge-buy. Karena dia pakai menghitung. Dia adalah rumus matematika, rumus statistik. Pak, bagus yang mana? Terserah deh. Ya, saya masih pakai dua-duanya kok. Yang jelas jangan menghina orang. Wah, metode gua paling jago. Nah, itu tinggalin aja kalau ada orang ngomong begitu ya. Teman-teman, misalkan Anda nih lagi kumpul-kumpul sama orang, dia teman-teman, lalu ada Bang Jago gitu ya trading. Wah, apa itu ini? Pakai metode gua yang paling jago. Itu tinggalin aja, nggak usah diajak omong. Ya, teman-teman, orang-orang begitu tinggalin aja itu. Ada mental block tertentu, apalagi karena kita itu terbiasa berpikir dengan cara kasta gitu ya. Oh, ini nih jago nih, ini mentor nih. Oh, ini expert nih dia nih. Sehingga itu secara mental membuat kita berpikir, gua kan bukan expert ya. Gua kan bukan mentor ya, jadi gua ngikut aja. Waduh, itu keliru banget. Ya teman-teman, bahkan sejak Anda pemula pun langsung bikin trading rules, langsung bikin trading plan, langsung tujuannya itu menjadi trader profesional. Trader profesional itu apa? Trader yang tahu dia mau ngapain. Anda jangan mau menjadi budaknya mentor ya teman-teman ya. Jangan mau. Jadi harus percaya diri supaya Anda tuh punya pemikiran yang terbuka ya teman-teman. Supaya Anda jadi trader itu sendiri, mandiri gitu loh ya. Jadi trader tuh harus mandiri. Pak, saya pemula. Ya, saya paham. Saya juga dulu pemula.
Cuman saya memberikan ini supaya apa? Supaya mindset Anda itu tidak tergantung gitu loh. Maksudnya paham ya teman-teman ya? Tidak tergantung. Kenapa? Ya karena mentor-mentornya juga sama saja. Anda pikir apa? Kita kalau misalkan Anda mau rajin, kita baca buku yang sama kok. Kalau kita baca buku yang sama, kita baca sumber yang sama, kenapa Anda harus merasa minder? Iya kan? Anda pikir mentor-mentor ilmunya dari mana? Ya dari buku, bukan dari wangsit ya teman-teman ya. Jadi kalau Anda baca buku yang sama, ya otomatis Anda ilmunya sama dengan saya dong. Iya kan? Jadi pede gitu ya teman-teman. Buat trading rules, buat SOP. Ya memang cuma begitu saja. Nggak ada yang lain, nggak ada rahasia. Kalau bisa orang tuh nggak tahu kalau Anda itu trading gitu loh. Kalau bisa ya, nggak perlu pamerkan Anda itu gua trading, gua trader gitu ya teman-temannya. Itu malah merusak mental Anda. Kalau Anda merasa bangga sebagai trader itu ya, Anda kemana-mana ngomong, gua adalah seorang trader gitu ya, itu malah merusak mental Anda itu. Udah diam aja, jadi trader ya diam aja gitu ya. Bila perlu, nggak ada orang yang tahu, diam aja udah. Nah, mental Anda justru lebih bagus. Tapi kalau Anda keluar-keluar, wah gua trader gini-gini ya, kan secara mental Anda punya tekanan tuh. Karena Anda sudah ngomong kepada semua orang gua adalah trader, lalu Anda merasa gua harus punya mobil yang bagus, gua harus punya rumah yang bagus, gua harus punya lifestyle yang tinggi banget. Karena gua udah keluar-keluar kemana-mana bahwa gua adalah seorang trader. Malu dong kalau gua ngomong gua adalah trader, gua naik Avanza, malu dong. Bener nggak? Oh trader, mana naik Avanza? Malu dong. Kenapa? Ya karena memang yang dia lakukan tuh semata-mata untuk menyenangkan orang lain. Buat apa, men? Ya jadi trader diam aja udah. Ya Anda trading sendiri di kamar Anda, diam aja. Orang tanya kerja apa? Adalah, itu bukan urusan Anda. Ya kan seringkali begitu. Anda siapa trader? Oh trader. Oh harus punya ini, harus punya itu. Kan gitu. Ya jangan nyangkut-nyangkutin, jangan floating-floatingin. Duit Anda pasti habis. Karena apa? Sekali Anda bisa keluar, 2 kali Anda bisa keluar, 3 kali Anda kecanduan. Kalau Anda udah kecanduan, itu bom waktu. Tinggal nunggu waktu aja, Anda selesai semua itu akun. Jadi jangan disangkut-sangkutin. Kena SL ya udah eksekusi aja. Aduh Pak, kejilat, abis kena SL-nya balik kena DP-nya. Welcome to the market, bro. Gambling mentality itu enak ya, teman-teman ya. Walaupun nahan floating terasa sakit gitu ya, tapi somehow itu juga terasa nikmat. Kenapa? Karena kecanduan kan. Kayak orang gambling gitu. Orang gambling meskipun dia loss ya, teman-teman, dia stres, dia loss, tapi somehow orang gambling itu kan sebenarnya ada hiburan di dalamnya, ada unsur hiburan di dalamnya. Somehow mereka puas gitu ya. Teman-teman, orang gambling kan kecanduan. Kecanduan itu kan ya namanya kecanduan ya, seperti kecanduan-kecanduan lainnya. Itu meskipun sakit, menderita, tapi somehow mereka enjoy, ada enjoyment di situ kan. Orang kecanduan itu kan ya.